Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan lagi bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Doa kami supaya Roh Kudus kiranya berkenan menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 26 sampai 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian Lukas 24 ayat 26 sampai 27. Renungan kita saya beri tema kesaksian kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, dalam perikop Lukas 24 dikisahkan dua murid Yesus sedang berjalan ke sebuah desa bernama Emmaus. Dalam perjalanan tersebut mereka memperbincangkan peristiwa yang baru terjadi di Yerusalem, yaitu bahwa Yesus telah bangkit. Bisa dilihat dalam ayat 14-15. Mereka telah mendengar kesaksian perempuan-perempuan yang menyatakan Yesus telah bangkit. Tetapi seperti murid lainnya, mereka tidak dapat menerima begitu saja kesaksian yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Sebagaimana kita bisa lihat dalam ayat 22-24. Mereka sama sekali tidak mengharapkan Yesus akan bangkit, atau mereka belum begitu yakin, mereka tidak percaya apa kata orang. Ini adalah pengharapan yang sia-sia karena terkubur bersama kematian Yesus. Bahkan ketika Yesus yang bangkit itu menghampiri, mereka bahkan tidak mengenali Yesus. Bagaimana Yesus menyaksikan kebangkitannya kepada mereka? Pertama, di dalam ayat 25, Yesus menegur mereka. Yesus mengingatkan mereka bahwa penderitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Bagaimana ayat 26. Kedua, Yesus menunjuk pada kesaksian kitab suci tentang dirinya. Bahwa di dalam ayat 27, Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia. Di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan juga segala kitab nabi-nabi. Secara perlahan, Yesus membawa mereka kepada pengenalan akan dirinya. Apa yang sedang terjadi di Yerusalem itu merupakan penggenapan terhadap isi Alkitab. Dengan demikian, semua peristiwa yang sedang terjadi harus dipahami dari sudut pandang Kristus. Lalu kemudian, Yesus membimbing mereka ke dalam pengenalan sejati tentang dirinya. Bahwa Ia lebih besar daripada sekedar nabi. Lalu bagaimana reaksi keduanya? Dalam ayat 32 dikatakan, hati mereka berkobar-kobar. Ketiga, Yesus duduk dalam perjamuan dengan kedua murid tersebut. Ketika Yesus mengambil roti dan memberkatinya, lalu terbukalah mata rohani kedua murid tersebut. Sekarang mereka melihat Yesus dengan jelas. Mereka segera bergegas kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Mereka mau menyaksikan kebangkitan Yesus. Baca ayat 35 menyatakan itu. Saudara, kebangkitan Yesus adalah peristiwa ataupun kenyataan sejarah. Namun, hanya kekuatan Allah yang dapat mencelikkan mata rohani seseorang. Mata rohani kita agar kita dapat mempercayai fakta sejarah ini. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak dikuasai kematian atau maut. Sebaliknya, kebangkitan menyatakan kemenangan total. Melalui kebangkitan Yesus, kita memperoleh kepastian hidup yang kekal. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tetapi bagian kita sekarang adalah kita juga harus siap menjadi saksi kebangkitan Yesus. Supaya banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Mari kita tetap setia kepada Tuhan, setia kepada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami akan tugas mulia bahwa kami tidak hanya mengalami kuasa kebangkitan itu, tetapi kami juga harus menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kami harus memberitakan tentang Yesus kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur, dan pimpinlah kami terus menjalani tugas mulia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.